Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat disampaikan kepada Bapak Ibu dosen, pembimbing UKIN IPG Darjat tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Usman Suryadi, NIM 22011111439, LPTK UIN Mataram. Tempat mengajar SMA Negeri 2 Komodo. Hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023 akan mengadakan merekam video pembelajaran materi menelaah Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan 48 serta hadis terkait. Besar harapan agar kiranya Bapak Ibu dosen memberikan berbagai koreksi untuk video pembelajaran ini untuk perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adik-adik, hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam rangka berbicara tentang 1KD, tentang berkompetensi dalam kebaikan. Dalam pertemuan ini nanti ada 3 kali pertemuan yang akan kita lakukan. Karena ini adalah pertemuan pertama, yang kita kupas adalah menelaah Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 48 tentang berkompetensi dalam kebaikan. Metode yang digunakan adalah metode proyek. Dalam metode ini nanti di akhir pembelajaran diharapkan adik-adik mampu untuk membuat satu kesimpulan dalam bentuk clipping kah, dalam bentuk catatan-catatan kecil yang ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tentang menelaah Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 48. Tapi sebelum itu saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Yang pertama, kalian harus tentukan hukum bacaan dari 2 dalil tadi. Tugasnya. Kalian dibentuk dalam kelompok. Silakan. Saya beri waktu 7 menit ya. Baik adik-adik, sebelum memulai pelajaran, saya bisa pastikan adik-adik dalam keadaan siap, dalam keadaan menerima pembelajaran ini dengan hati lapang, sehingga kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ke depan itu memberikan hasil positif dalam diri kita. Sebelum memulai, maka kita awali dengan membaca Quran Surah Al-Baqarah 1 sampai 5.
Dinda Purnama, Hadir Pak. Alif Fasa Putri, Hadir Pak. Belis Ramadhani, Hadir Pak. Nuraini, Hadir Pak. Siti Sumira, Hadir Pak. Hadir Pak. Mas Fufa Radiatul Sabila, Siti Jamila. Hadir ada Pak. Nah, baik. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baik adik-adik, karena kita sudah mengawali dengan membaca Quran, maka ya mudah-mudahan dengan ayat yang dibaca tadi memberi spirit kepada kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan di awal perlu saya sampaikan terkait dengan teknik penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana penilaian sikap nanti, yaitu berhubungan dengan adik-adik membaca Al-Quran itu dengan baik. Ya. Yang kedua, membacanya dalam bentuk tartil. Lalu kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian diskusi. Inilah tujuan pembelajaran dari KD ini. Pertama, dengan mengikuti kegiatan ini, peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, dan Al-Ma'idah ayat 48. Juga hadis terkait dengan meyakini bahwa berkompetisi dalam kebaikan melalui diskusi dan penggalian informasi sebagai perintah agama dengan baik dan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan dari kedua dalil ini, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Juga hadis yang terkait melalui diskusi dan penugasan sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj dengan baik dan benar. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini?
seorang yang sedang meraih prestasi. Ya. Seorang yang sedang mendapatkan prestasi. Lalu Terus menolong hadis dalam berlomba-lomba kebaikan. ya, yang pertama itu seseorang itu mendapat prestasi. Sepertinya setiap prestasi itu selalu ada hadiahnya, selalu ada support, ya, selalu ada bentuk apa istilahnya, bentuk penghargaan yang kemudian didapatkan oleh seseorang yang memiliki prestasi. Lalu kemudian sebuah gambar yang mengilustrasikan tentang sebuah apa namanya, dua orang laki-laki yang sedang saling ini dalilnya yang akan kita kupas pada hari ini. Mulai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 2. Saya minta satu orang untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallahi walas yahral harama walal hadya walal qala'ida wala aminal baital harama yabtagu nafadlam mir rabbihim waridwana wa idza halaltum fastadu wala yazrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an tahtadu wa ta'awanu alal birri wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Satu orang baca terjemah. Dua. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang mengunjungi Baitul Haram mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhan. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu beritahukanlah kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Tentang apa nak? Quran surat Al-Maidah yang 48 tadi. Turunnya Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membawakan kebenaran. Bahwa Al-Quran itu ayat ini dimulai dengan memberitahukan kepada kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawa tentang kebenaran. Lalu kemudian perintah terakhirnya kita diperintahkan untuk Berlomba-lomba berbuat kebajikan. Ini isi kandungannya dari Quran surat Al-Maidah yang 48 ini. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Apa itu kitab-kitab yang turun sebelumnya? Injil, Juga Al-Quran. Ya. Apa tugasnya? Apa fungsi kitab-kitab ini? Menjadi penerangan atas kitab-kitab itu. Sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran juga sudah tidak ada otentik karena diubah oleh manusia. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. Meski setiap orang memiliki syarat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semua sama, yakni bertauhid kepada Allah, menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Yang ketiga, Allah menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberikan kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah dan akan mendapat balasan atas apa yang dilakoni dan apa yang dikerjakan oleh manusia di atas dunia. Dunia adalah ladang amal, maka kelak semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini dalilnya, dalil hadis riwayat Muslim nomor 118. Apa perintahnya di sini? Segeralah untuk melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Inilah fenomena kita hari ini. Ya. Hari ini apa namanya? Kebanyakan
istilahnya Jainuddin MC itu satu. Tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Ya, baik. Kita perhatikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharap ridha Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Baik, sekarang saatnya untuk tugas. Buku-buku sudah ada di depan kalian. Ya. Ya. Apa yang kalian kerjakan?
Yang kalian kerjakan adalah mengidentifikasi Quran surah Al-Maidah, 2 surat tadi. Ya. Yang pertama, kalian harus tentukan hukum bacaan dari 2 dalil tadi. Itu tugasnya. Kalian dibentuk dalam kelompok 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18. 18 bagi 4 ke 4, 16. Sisa 2. Buat 4 kelompok. Silakan buat 4 kelompok. Satu orangnya 5. Tentukan dari hukum tajwid dari bacaan ini. Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 48. Empat. Silakan. Saya beri waktu 7 menit ya. Ya Pak. Nah, silakan. Al-Quran ada Al-Quran? Ayat 2 nih. Silakan bagi ke dalam kelompok. Baik, Al-Quran itu dibagi dalam kelompok. Ayat 2 dan ayat 48. Berempat ini, berempat. Ada. Tentang apa nak? Quran surat Al-Maidah ayat 48 tadi. Berbicara Turunnya Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Yang membawakan kebenaran. Bahwa Al-Quran itu ayat ini dimulai dengan memberitahukan kepada kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawa tentang kebenaran. Lalu kemudian perintah terakhirnya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan. Ini isi kandungannya dari Quran surat Al-Maidah yang 48 ini. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Apa itu kitab-kitab yang turun sebelumnya? Zabur, Taurat, Injil. Juga Al-Quran. Ya. Apa tugasnya? Apa fungsi kitab-kitab ini? Menjadi penerangan atas kitab-kitab itu. Sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran juga sudah tidak ada otentik karena diubah oleh manusia. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. Meski setiap orang memiliki syarat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semua sama, yakni bertauhid kepada Allah, menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Yang ketiga, Allah menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberikan kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah dan akan mendapat balasan atas apa yang dilakoni dan apa yang dikerjakan oleh manusia di atas dunia. Dunia adalah ladang amal,
maka kelak semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini dalilnya, dalil hadis. Hadis riwayat Muslim nomor 118. Apa perintahnya di sini? Segeralah untuk melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Inilah fenomena kita hari ini. Ya. Hari ini apa namanya? Kebanyakan istilahnya genre itu satu. Tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Ya, baik, kita perhatikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharap ridha Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Tugas.
Buku-buku sudah ada di depan Mata. kalian. Apa yang kalian kerjakan? Yang kalian kerjakan adalah mengidentifikasi Quran surah Al-Maidah, 2 surat tadi. Yang pertama, kalian harus tentukan hukum bacaan dari 2 dalil tadi. Itu tugasnya. Kalian dibentuk dalam kelompok. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membacakan hukum bacaan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Lafal wa anjalna, hukum bacaan ikfa dan matabi. Lafal kedua ilaikal kitab, termasuk dalam hukum bacaan idgham qamariyah dan mad badal. Ketiga, bil haq, termasuk dalam hukum bacaan idgham qamariyah. Keempat, lafal musaddiqal lima, termasuk dalam hukum bacaan idgham bila gunnah. Lafal berikutnya baina, termasuk dalam hukum bacaan matlin atau lain. Berikut amanu, termasuk dalam hukum bacaan matabi. Berikutnya ati Allah, termasuk dalam hukum bacaan tafkim. Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi, maka pembahasan ini sampai kepada kesimpulan. Sudah diskusi, sudah kita lakukan dalam rangka untuk menelaah Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 48 juga hadis terkait tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, adik-adik, tugas-tugas nanti itu dari tugas yang dibacakan tadi itu terkait dengan hukum tajwidnya itu, silakan nanti untuk diperkaya dalam bentuk proyek. Silakan nanti dibuat catatannya, tugas-tugasnya, nanti dikumpul minggu depan. Jelas? Jelas. Dari beberapa hukum tadi, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah sudah mampu membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 48? Sudah. Baik, sudah. Sekarang kita masuk kepada tahap evaluasi. Apakah senang dengan kegiatan pembelajaran ini? Senang. Bagaimana dengan materinya? Jelas? Jelas. Mudah dipahami? Mudah. Baik, untuk selanjutnya kita berbicara tentang materi menganalisis Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 48 serta hadis terkait. Ya. Catatan akhirnya bahwa ketika sudah mempelajari materi ini, maka paling tidak kita mampu untuk membiasakan hidup berkompetensi dalam kebaikan. Seperti apa berkompetensi dalam kebaikan? Di awal tadi sudah kita berikan gambar untuk kemudian difahami, saling tolong. Nah, untuk untuk akhir materi ini kita sama-sama melafazkan hamdalah.